Halo, balik lagi bersama saya tentunya Bang Pai. Akhirnya kita sampai juga pada chapter keempat di film John Wick, di mana pada ending chapter 3 kita sempat dibuat bingung oleh tindakan Winston. Baiklah, gak usah berlama-lama, mari kita langsung gaskan filmnya, karena durasi film kali ini cukup lama dan detail. Inilah dia alur cerita film John Wick chapter 4. Di awal film, kita langsung diperlihatkan oleh bintang utama kita. Siapa lagi kalau bukan John Wick. Terlihat John sedang berlatih di sebuah gedung kosong. Tak lama setelah itu, John dihampiri oleh rajanya pengemis. Siapa lagi kalau bukan The Bowery King. Setelah itu, scene berpindah ke padang pasir Maroko, yang dimana John berniat untuk menemui salah satu The Elder Hightower. Kunjungan John kali ini bukan untuk meminta pengampunan seperti pada chapter 3, melainkan John ingin mengambil kembali cincinnya dan meminta agar status ekskomunikadonya dicabut. Tapi sangat disayangkan sekali, The Elder itu mengatakan kepada John kalau cincinnya telah hilang bersama dengan The Elder yang sebelumnya. Dan The Elder itu juga mengatakan kalau John tidak akan pernah mendapatkan kebebasannya. John yang telah muak dengan Hightower dan para anteknya, ia pun langsung mengeksekusi The Elder tersebut. Not really. Duar, dan The Elder itu pun hanya dikontrak untuk mati di awal film. Setelah itu scene kembali berpindah. Kemana lagi kalau bukan ke Hotel Continental. Di sini kita diperlihatkan oleh seorang pria tua yang tengah menghampiri Charon. Pria itu bernama Harbinger. The manager, please. Ternyata pria itu adalah jubir Hightower yang baru. Ia diutus untuk menyampaikan pesan kepada Winston. He is expecting you. You have 1 hour. This hotel has been condemned. Dan setelah itu, terlihat Winston dan Charon datang ke satu tempat. Di sini kita diperlihatkan kembali oleh karakter baru. Ia bernama Marquis. Marquis sendiri adalah salah satu The Elder Hightower sekaligus Hakim Agung yang bisa menghukum siapapun yang telah melanggar aturan Hightower. How you do anything is how you do everything. Terdengar dari ucapan dan pembawaannya, bisa dikatakan Marquis ini sosok yang kejam dan tak kenal ampun. Terbukti dengan tindakannya yang langsung meledakkan Hotel Continental dan mengakhiri kontrak Charon di film John Wick. Excommunicado. Terlihat kalau Winston menahan emosinya karena Marquis tak sekedar menghancurkan hotelnya, tapi juga menghabiskan kerjanya. Yang kita semua sama-sama tahu, dari John Wick chapter 1 sampai chapter 3, Charon selalu ada dan setia bekerja untuk Winston. Sampai pada akhirnya, ia mati di tangan Marquis di chapter 4 ini. Selain itu, Charon adalah sosok yang selalu baik kepada siapapun, terutama kepada John Wick. Setelah menghukum Winston, Marquis pun memerintahkan anak buahnya untuk memanggil seseorang. Pria itu bernama Ken. Ia adalah salah satu pembunuh bayaran terbaik selain John Wick, sekaligus mantan rekan kerja John Wick. Walau Ken mempunyai kekurangan, tapi itu tak membuat ketajaman dan insting membunuhnya berkurang. Di sini Marquis bermaksud untuk menugaskan Ken agar membunuh John. Awalnya Ken menolak tugas itu karena ia telah pensiun sama seperti John Wick. Tapi Marquis dengan liciknya mengancam kalau Ken tidak menerima tugas ini, maka anak Ken akan menanggung akibatnya. We give you a name. You give us a life. I think you should find someone else. I'm retired. You put her in danger. Today. You came close. Too close. Dengan sangat amat terpaksa, Cain pun harus menuruti kemauan Marquis. Setelah itu scene kembali berpindah.
Tepatnya scene berada di Hotel Continental cabang Osaka, Jepang. Di sini kita diperkenalkan kembali dengan karakter-karakter baru, dan salah satunya adalah seorang tracker sekaligus pembunuh bayaran. Melihat dari catatan yang dibawanya, terlihat jelas kalau ia selalu melacak di mana keberadaan John Wick. Selain itu, ada juga manajer Hotel Continental itu sendiri yang bernama Suzuki. Sama seperti Winston, Suzuki juga mempunyai hubungan baik dengan John Wick. Terbukti tak lama setelah itu, terlihat Suzuki melakukan pertemuan diam-diam dengan Mr. Wick. Namun sepertinya, sejauh apapun John bersembunyi dan lari dari High Table, selalu saja keberadaannya tercium oleh orang-orang yang menginginkan kematiannya. Berkat petunjuk dari Ken, anak buah Marquis pun telah sampai di hotel tersebut. Por favor, the manager. Please, make yourself comfortable. Suzuki yang sepertinya sudah tahu kalau High Table lambat laun akan mendatanginya, ia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk siaga 1. Di sini, anak buah Marquis kita sebut saja Bang Bule. Bang Bule meminta kepada Suzuki agar diberikan hak penuh untuk menggeledah hotelnya, karena The Table yakin kalau Suzuki telah memberikan layanan kepada John Wick. Mendengar tuduhan tersebut, Suzuki pun sama sekali tak keberatan kalau hotelnya digeledah. Tapi dengan satu syarat, seluruh senjata Bang Bule dan anak buahnya harus diserahkan, dan seketika keadaan pun memanas di antara mereka berdua. Your guns, please. We speak for the Marquis. I speak for Osaka. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba saja Ken muncul. Dari percakapan mereka, terdengar jelas kalau mereka berdua dulu adalah teman baik. Tapi kini, mereka berada di posisi yang berseberangan. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba saja Bang Bule menceletuk. Enough! Step aside. Sorry. ¡Mátenlos a todos! Get out. Ketika Bang Bule hampir menelan kekalahan, saat itu juga bala bantuan langsung datang. Terlihat 2 peleton tentara High Table lengkap dengan topeng-topengnya memasuki Hotel Continental. Dan kali ini, keadaan benar-benar tak bisa lagi diredam. Bahkan John Wick pun harus turun tangan menghadapi para kacung-kacung High Table tersebut. Secure the hotel. Find Wick. Sorry.
John berhasil menghabisi sebagian kacung The High Table itu. Kini tibalah saatnya John harus bertarung melawan Ip Man. Kane. John? I'm sorry. Me too. They gave you my name. Yeah. For all our sakes! Let's get this shit over with. Kali ini, John cukup kewalahan karena Ken bukan lawan sembarangan. Sebagai Ip Man dan guru bagi Bruce Lee, tentu saja Ken memiliki seni bela diri yang sangat terampil serta dipadukan dengan style pembunuh bayarannya, menjadikan Ken lawan yang sangat seimbang untuk John. Tapi ketika perkelahian mereka ingin mencapai klimaks, tiba-tiba saja The Tracker muncul dan memberikan ruang bagi John untuk bisa lari dari Ken. Ketika John telah berada di luar, lagi-lagi The Tracker itu muncul. Di sini The Tracker itu mengatakan secara terang-terangan kepada John kalau saat ini ia adalah teman, tapi ketika harga John telah berada di puncaknya, maka ia akan ikut memburu John. Adegan pun kembali ke Suzuki. Ketika Suzuki ingin meninggalkan hotel, tiba-tiba saja Ken telah berada di depannya. Dan kali ini antara dua sahabat lama akan saling bertarung untuk bisa bertahan hidup. I don't want to do this. Don't live. Ken berhasil keluar sebagai pemenang, tapi sangat terlihat jelas Ken sedih atas kematian temannya. Andai saja High Table tak memegang kartu asnya, mungkin mereka tak akan saling membunuh. Setelah penyerangan ke Osaka, Marquis pun diberitahukan oleh Harbinger kalau orang-orangnya telah gagal membunuh John. Tak lama setelah itu, The Tracker pun kembali muncul. Kali ini, ia mendatangi Marquis untuk melakukan kesepakatan tentang harga kepala John Wick. Tapi lagi-lagi, di sini Marquis memperlihatkan kekejamannya. How much? 23. I like you. Scene kembali berpindah, di mana kita diperlihatkan Winston yang sedang mengunjungi makam Charon. Dan disinilah untuk pertama kalinya juga John bertemu kembali dengan Winston. He was a good man. My condolences. Sama seperti pada film sebelumnya, lagi-lagi John kembali bertanya kepada Winston, siapa orang-orang yang telah memburunya kali ini. Winston yang sama sekali tak pernah kekurangan informasi, ia pun mengatakan dalang di balik semua ini. Who is this? The Marquis de Gramont. Selain itu, Winston tak hanya sekedar memberikan informasi, tapi juga memberikan saran kepada John. Kalau ingin membunuh Marquis, bunuhlah dengan cara yang berbeda, agar bisa mendapatkan kembali kebebasan atas hidupnya. Challenge him to single combat. How? Kill him, but do it the smart way. Dan ya, tradisi lama pun dipakai dengan menantang Marquis untuk berduel. Tapi yang jadi masalah adalah perduelan itu bisa terjadi dengan syarat John harus memiliki keluarga yang bernaung di bawah High Table. Sedikit flashback ke chapter 3. Kita sama-sama tahu kalau satu-satunya keluarga John yang berada di bawah High Table adalah teater Mama Inces. Akibat permintaannya sendiri, ia pun harus merelakan tiketnya dirobek dan dikeluarkan dari anggota keluarga Mama Inces. Tapi bukan Winston namanya jika ia tak memiliki solusi untuk John Wick. Winston pun menyarankan John untuk pergi ke Berlin dan memperbaiki hubungannya dengan keluarga mafia Ruska Roma. John yang dari awal selalu patuh akan saran dan nasihat dari Winston, ia pun langsung bertolak ke Berlin. Sambutan yang sungguh di luar nalar dengan tembakan shotgun dan digantung menandakan hubungan John memang tidak baik dengan kelompok Ruska Roma ini.
Kelompok ini dipimpin oleh seorang wanita. Ia bernama Katia. Awalnya, Katia terlihat tidak peduli dengan kedatangan John. Tapi ketika John menyebutkan tujuannya, seketika Katia pun berubah pikiran. How the hell are you going to help us? If I kill him in a duel! Katia yang juga memiliki dendam terhadap Marquis karena Marquislah ayahnya mati. Ia pun lantas memberikan syarat kepada John kalau memang John benar-benar ingin kembali menjadi anggota keluarga. Give me the name. You will only have to kill one. Kila Harkan. Singkat cerita, sampailah John di tempat Kila Harkan. Di sini, John langsung bertemu dengan targetnya. Tapi tiba-tiba saja, The Tracker juga telah berada di sana. Dan tidak hanya The Tracker, Ken pun juga telah ada di sana. John? Nobody. Kalau dilihat dari pertemuan mereka, John benar-benar dalam posisi yang sangat-sangat tidak menguntungkan. Mereka bertiga mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin membunuh John. Tapi John sendiri hanya punya satu tujuan, yaitu membunuh Kila. I want to kill him. You want to kill him. You want to kill him. I'm going to kill you. Lagi-lagi John membuat kita terheran-heran. Mulai dari membunuh dengan pena, buku. Sekarang John mencoba membunuh Kila dengan kartu remi. Tapi sangat disayangkan, karena kulit dan daging Kila terlalu tebal, satu sayatan tak cukup untuk membunuhnya. Sementara itu, The Tracker dan Ken yang tak ingin buruannya mati di tangan anak buah Kila, mereka berdua pun kompak untuk membantu John. Dan inilah jadinya jika pembunuh bayaran dengan skill di atas rata-rata bersatu. Tak satu pun dari kelompok Kila bisa ngopi sambil nyebat lagi. Dengan membawa bukti gigi emas Kila kepada Katia, John pun berhasil mendapatkan kartu keluarga dan keanggotaannya lagi. Dengan begitu, John bisa menantang Marquis untuk duel secara terbuka. The Ruska Roma will support your challenge. He has his family's crest. John Wick calls you to a duel. Terlihat Marquis gugup ditantang untuk berduel karena ia tahu betul siapa lawannya. Bahkan tak satu pun dari The Elder dan kacung-kacung High Table bisa membunuh John. Tapi karena ketentuan dan peraturan High Table, Marquis pun tak punya pilihan lain selain menerima tantangan tersebut. Bertempat di Paris, Prancis, pertemuan antara John dan Marquis pun terjadi. Sebelum berduel, Marquis ingin mengajukan syarat dan ketentuan pertandingan. Tapi lagi-lagi, Marquis menggunakan cara licik dengan memanfaatkan Ken untuk mewakilinya berduel dengan John. You will be free of any and all obligation to the High Table. Should Mr. Wick be victorious? Rules. Dueling pistols, no quarter. Sunrise, Sacré-Cœur. Setelah mencapai kesepakatan, tibalah waktunya bagi kita semua untuk merasakan berada di puncak adrenalin pada film John Wick Chapter 4. Open kontrak $40 juta. Imbalan yang diberikan oleh Marquis bagi siapa saja yang bisa membunuh John Wick sebelum matahari terbit. Dengan harga yang begitu tinggi, membuat semua pembunuh bayaran yang berada di Paris bergerak untuk memburu John Wick. Bonjour, Monsieur Wick. And so it begins. Winston. Jonathan. The wild bon chance, Monsieur Wick. All right now. Thank you, King.
we have a sighting. Good news, buppers. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, Death Tracker yang tadinya memburu John sekarang berbalik untuk membantu. Dikarenakan John telah menyelamatkan anjingnya yang ingin ditembak oleh Bang Bule. Tak hanya Death Tracker, Ken pun ikut membantu John Wick untuk melewati tangga yang sangat panjang tersebut. It appears Mr. Wick won't be joining us. Bonne chance. You hit my puppy. Mierda. Akhirnya, setelah perjuangan yang sangat melelahkan, John pun berhasil sampai tepat waktu. Kini saatnya kita akan menyaksikan duel antara Ken dan John. Go ahead, Ken. See you in the next life, brother. Mr. Wick, are you ready, Mr. Kane? And so we begin. Fire! Melihat John yang tumbang, Marquis pun segera merebut senjata yang ada pada Ken dan berniat untuk menghabisi John. Namun tiba-tiba saja, hal tak diduga dan tak disangka-sangka pun terjadi. You arrogant asshole. He didn't shoot. Akibat terlalu bernafsu untuk membunuh John dan tidak bisa mengendalikan diri, Marquis pun tewas di tangan John Wick. Dengan begitu, John Wick pun murni mendapatkan kebebasannya kembali. Begitupun juga dengan Ken serta Winston yang kembali resmi menjadi manajer Hotel Continental. Will be fully reinstated, Mr. Manager. As are you and your daughter, sir. You are free. That's fucking good. Good day. Namun di balik kebebasan mereka semua, tersimpan duka setelah itu. Terlihat John yang tertati-tati sedang menuruni anak tangga sambil menahan sakit akibat luka yang ia terima saat berduel dengan Ken. Setelah itu, kita pun diperlihatkan dengan Winston dan Death Tracker yang berada di tempat pemakaman umum. Di sini sangat jelas kalau salah satu batu nisan itu bertuliskan nama John Wick. Entah ini akhir dari perjalanan Baba Yaga, saya pun kurang paham. Lebih tepatnya saya tidak percaya kalau Mr. Wick mati begitu saja. Sebab dari film-film yang telah saya tonton sebelumnya, kebanyakan jika mayat sang bintang utama tak diperlihatkan, maka besar kemungkinan filmnya masih akan berlanjut. Tapi terlepas benar atau tidaknya hal tersebut, mari sama-sama kita tunggu saja.
Baiklah, selesai sudah tugas saya dalam ngalur film John Wick dari chapter 1 sampai chapter 4. Jika ada kekurangan dalam alur cerita film yang saya sajikan atau audio yang masih sangat jauh dari kata enak didengar, bahkan saya sendiri pun merasa minder ketika mendengar audio pada setiap konten saya. Maklum saja teman-temannya, setiap konten dan perekaman suara murni saya lakukan dengan HP dan clip-on murah meriah. Berhubung channel ini belum memenuhi syarat untuk monet dan saya sendiri pun hanya seorang pengangguran, apalah daya. Jika ditanya keinginan, saya pengen banget punya alat-alat yang bisa mendukung voice over. Lah kok curhat anjing. Ya itulah teman-teman, doakan saja semoga tahun ini bisa monet dan bisa dapat penghasilan agar saya pun bisa membeli alat. Sekian dulu dari saya teman-teman, maaf kata jika ada kekurangan dan terima kasih loh bagi kalian yang telah menonton konten ini sampai habis. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.